Takut yang barusan di Solo gebrak meja. Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa nih yang gebrak meja? Ada itu bocorannya, bocor halus ya. Pak Jokowi sudah tahu siapa orangnya yang sedang mau ngerem untuk Pedo 1 itu. Betul. Dan ini kita ya, selama kita bertemu dengan Bapak Jokowi yang berulang kali, baru kali ini beliau marah ya. Ekspresi Bapak luar biasa ya bicara. Kemarin ada viral link bocor Mbak Puan di dalam gambar juga Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya Babak baru kasus ijazah Jokowi makin panas. Lamanya proses penanganan kasus ijazah tersebut dikabarkan Jokowi sampai geram dan gebrak meja di depan para kuasa hukumnya. Isu soal Jokowi pun makin panas saat diduga MIC Wakil Ketua DPR bocor dan sebut asal jangan bilang hidup Jokowi. Warganet pun geram ramai-ramai sentil Sumi Dasko hingga akhirnya klarifikasi. viral link bocor Mbak Puan di dalam gambar juga nggak Mbak? kita kan sebenarnya kan itu candaan ringan internal. Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya pikir juga nggak ada yang merasa disindir begitu. Sampai nggak bisa komen aku. Ini yang dibilang bahwasannya apa yang kelihatannya baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatannya tidak baik juga belum tentu sama tidak baik. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu menyimpan sesuatu yang orang kira nggak tahu, Allah akan kasih tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Pesan singkat saja, jangan lawan orang baik, ya. Kau bilang candaan internal kan? Nggak ada candaan lain. Kenapa harus bercanda? Sekarang ini nggak waktunya bercanda, tahu? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan, harga beli masyarakat semakin lemah, harga barang tuh naik. Nggak ada bercanda-bercanda ya Dasko. Apalagi kamu mengakui kamu itu penasehatnya Prabowo, kenapa nggak kamu nasehatin tuh Pak Prabowo udah bilang mau bikin dolar itu jadi 5.000. Ternyata apa sekarang? Dolar semakin naik, rupiah semakin tertekan. Kamu sebagai penasehatnya seharusnya itu yang kamu nasehatin, itu yang kamu kritisi. Kemudian ya, kalau kamu tahu ilmu psikologi, kenapa beliau itu Bapak Prabowo itu mengatakan hidup Jokowi, itu dia merefleksi. Kemarin pada saat Pak Jokowi memimpin, kenapa semua stabil? Rupiah stabil, pembangunan berjalan pesat ya. Kemudian masyarakat juga seperti bersyukur sekali gitu memiliki Pak Jokowi, karena nggak pernah merasakan apa itu bansos ya, uluran dari pemerintah itu nggak pernah. Tiba-tiba di zaman Bapak Jokowi aktif banget itu banyak sekali ya. Kemudian birokrasi TNI, Polri itu kayaknya bagus gitu. Ya memang ada di oknum-oknum lah sebagian. Tapi kan solusinya ada, terpecahkan semua kasus-kasus itu terang benderang, terungkap gitu. Nah, jadi kan kamu Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu tuh merefleksi dirinya gitu loh, hidup Jokowi. Itu maksudnya apa? Dia satu gedung itu menyadari, terbangkit gitu pemikirannya, terinspirasi gitu. Oh iya, dulu Pak Jokowi bagus ya, pemerintahan beliau itu damai, saling antara kabinet, MPR, DPR itu ya walaupun ada gontok-gontokan itu kan, tapi tidak dikemukakan gitu loh. Tapi di dalam bekerja mereka serius gitu, sehingga terciptalah keberhasilan di bidang-bidang dalam bidang lah. Nah, dia itu sebenarnya mau merefleksi kalian-kalian yang ada di dalam gedung itu, makanya dia berteriak hidup Jokowi. Kamu itu Dasko nggak ngerti, nggak paham di situ. Nah, jadi kamu itu sengaja apa gimana gitu? Kamu melarang beliau merefleksi orang-orang, merefleksi dirinya sendiri. Dia itu bingung gitu, mau menjalankan tata kelola negara ini seperti apa ke depan. Timbullah sekarang program-program yang nyeleneh gitu. Seharusnya kamu itu sebagai penasehat, kamu nasehatin, Pak, ini program ini tidak tepat sasaran, Pak, ini hanya membuang anggaran, ini celah korupsi, Pak, gitu. Seperti sekolah rakyat, sekolah yang bisa nginep itu. Sebenarnya kalau guru-gurunya direfleksi baik gitu ya, bagaimana cara mendidik murid-murid di sekolah, jangan terlalu banyak aturan tapi dengan hati gitu ya. Terus orang tuanya juga yang di rumah-rumah anak-anak itu diberikanlah bantuan-bantuan yang tepat gitu. Misalnya dikurang apa sebagai negara itu turun gitu. Itu sebenarnya nggak perlu anak kita diinapkan di sekolah rakyat itu, karena kita bisa bagus gitu loh. Jadi nggak usah buang anggaran melalui MBG juga. Harusnya lewat program stunting itu sudah bisa mengatasi masalah kekurangan gizi, masalah kekurangan uang, gizi buruk, kurang pangan, itu sudah bisa sebenarnya. Kalau kalian itu sebagai dewan, apalagi kamu sebagai penasehat Bapak Prabowo, seharusnya kamu bisa ngasih masukan-masukan seperti itu. Jangan yang remeh-remeh ini yang kamu bahas, yang kamu angkat di dalam ruang yang mewah, yang besar, yang terhormat itu. Jangan yang remeh-remeh seperti itu yang kamu angkat, yang kamu senggol-senggol. Gak mau bobot itu sama sekali.
bukan mencerminkan seorang pejabat negarawan yang baik lah ya. Siapa yang paling takut maju ke persidangan karena kuasa hukum Anda juga bilang nggak relevan untuk dilanjutkan? Yang takut yang barusan di Solo gebrak meja. Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa yang orang-orang. gebrak meja? Ya mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Rosyul. Ini siapa yang takut kasus ijazah sampai ke persidangan? Ya. Anda atau kubu Pak Jokowi? Ya, makanya pertama terima kasih ya kita bahas statement dari Kombes Behudi ya. Namanya kan Behudi. Ya. Kombes Behudi sebentar lagi. Namanya harus ada tambahan sebentar lagi karena dari minggu kemarin. Dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat ya Kombes Budi dalam waktu dekat. Ya, itu persis kayak ATI Garut kalau menyebut dia. Jadi artinya apa? Selalu begitu. Itu dari minggu kemarin sudah bilang dalam waktu dekat, dalam waktu dekat, dalam waktu dekat. Padahal ya memang belum ada. Dan Tapi ada tambahan lagi. Kombes Budi bilang kami punya surprise. Itu sudah nggak surprise lagi. Kalau surprise itu Mas Adi Darmawan tuh surprise hari ini datang ke studio bawa panci. Nah itu kan janjinya ya. Itu nggak hanya Ade loh. Ade Lecumanan sama si Eli Daneti itu katanya wah mau memberikan sampai dengan 10 juta malah perjudian. Jadi kalau balik ke pertanyaan saya, siapa yang paling takut maju ke persidangan karena kuasa hukum Anda juga bilang nggak relevan untuk dilanjutkan? Yang takut yang barusan di Solo gebrak meja. Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa yang orang-orang. gebrak meja? Ada itu bocorannya, bocor halus ya. Di Hotel Sunan dia ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Nah, nyatanya nggak ada. Memang sebenarnya dikatakan lah, soalnya dia takut. Dia nggak mau datang kalau bukan persidangan yang Dianya ini siapa? Nah, dianya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak terkejut sampai penyidik itu bekerja luar biasa. Iya. Nah, ini juga yang perlu kita Yang tidak sikapi. terpikirkan oleh Pak Jokowi Iya. ditemukan juga. Betul, karena apa dia bilang? Termasuk resi pembayaran waktu saya mendaftar kuliah itu juga masih ada. Biasanya udah masih buang gitu kan? tersimpan gitu loh. Ya. Jadi waktu Pak Jokowi mau mendaftarkan itu pendaftarannya masih ada. Artinya apa yang memang sebetulnya juga tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi ternyata itu sudah dikerjakan dengan begitu baik oleh penyidikan. Nah tentunya dalam kaitan ini yang kita sesalkan adalah orang-orang yang mau mengangkangin kasus ini, yang mau merusak tatanan hukum. Itu yang kita sesalkan, gitu kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Ini negara hukum loh. Yang namanya negara hukum, ya harusnya kalau memang udah ada tersangka dan memang sudah ada kebenaran-kebenaran yang konkret bahwa memang ada dugaan tindak pidana, ya jalankan gitu loh. Nggak usah lagi dihalang-halangi, dikangkang-kangkangi, yang tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa hukum tidak berjalan di Indonesia. Ini kan paradok yang salah, parameter berpikir yang salah. Ini yang nggak benar. Gitu. Ini yang kita juga sesali. Dan saya juga menghimbau kepada orang-orang yang selama ini mengangkangi, nggak tepat dan nggak elegan. Karena nanti kalau ketahuan, kalau nanti ini menjadi wacana-wacana yang nggak sehat, ini tentu ini juga akan merusak tatanan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga sekali lagi kita mohon untuk jangan melakukan hal-hal yang bersifat berbuat memanuver yang sifatnya mengamputasi perkara yang harusnya berjalan. Artinya Bapak mau katakan ya sesuai dengan isi pertemuan itu dengan Pak Jokowi 1 jam 5 menit itu Pak Jokowi sudah tahu siapa orangnya yang sedang mau ngerem untuk P21 itu. Betul. Dan ini kita fair ya. Selama kita bertemu dengan Bapak Jokowi yang berulang kali, baru kali ini malam ini beliau marah ya. Ekspresi Bapak luar biasa ya, bicara sampai begini-gini ya. Pukul-pukul meja ya. Artinya kecewa. Memang terlihat jelas ya kekecewaan beliau. Nah, boleh Bapak berikan pandangan bukan membaca psikologinya Pak Jokowi ya, tapi rujukan kekecewaan Bapak ini seperti Bapak sebutkan Pak Jokowi maksudnya itu adalah ke partai politik tertentu. Bahkan tadi disebutkan ada satu lembaga legislatif. Nah, ini apa tanggapan Bapak ini? Apakah mereka sudah terlalu jauh masuk intervensi kasus ini? Menganggap inilah kasus yang merugikan negara, sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan ini adalah masalah pribadi. Nah, gimana? Nah, ini tadi memang ada pernyataan seperti itu ya, bahwa beliau sudah mengetahui siapa orang-orang di belakang ini. Itu jelas sekali ya dikatakan.
Cuma kan saya juga nggak bisa ngomong. Ya. Cuma nanti katanya, kalau kesabaran saya sudah habis, Oh, iya. ya saya juga akan ngomong gitu kan. Berarti Pak Jokowi Saya akan siap bicara. Iya. Iya kan? Yang bersangkutan akan bicara kepada kekecewaan yang ada, Iya. bicara kepada kekecewaan yang penegakan hukumnya dibuat berantakan seperti ini gitu. Ya sekali lagi ya, berkaitan dengan masalah manuver-manuver yang mau memangkas, mengamputasi rencana-rencana jahat dalam rangka penegakan hukum, udahlah, hentikanlah. Karena kita udah tahu kok. Tadi Pak Jokowi Ya. juga udah mengatakan, saya tahu kok sebetulnya siapa orang-orang Ya. itu. Cuma kan nanti kalau kita ngomong, ya nanti dibilang fitnah. Fitnah lagi, Nanti gitu. dibilang kita melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ini Tapi orang- saya yakin ya, dengan berita-berita yang memang berkembang itu jelas sekali ya, dugaan-dugaan selama ini Roy Suryo ya itu ada yang membackup, Ya. itu jelas terbaca dan terpatahkan per hari ini. Iya, Gitu. ada. Dan Kita kasih clue aja, orang itu adalah top. Ya. Top. Orangnya itu top. ya top Top aja dan kita punya orang itu. pengaruh. Jempol lah untuk Ya. dia ya Bapak ya, orangnya top Begini itu ya. gitu Kita kan. udah Nah tahu. ini ya. Sebenarnya satu gitu. Ya. Tapi kami tidak berani membuka karena kami harus taat terhadap apa komitmen dari Bapak Jokowi. Betul. Ya. Artinya kesabaran Bapak Jokowi suatu saat akan beliau bongkar, Ya. bicara dalam konteks ini, bukan bongkar tapi bicara karena ekspresi kemarin beliau. Nah, dengan artinya bergulir PD1 kemudian Roy Suryo ini kan berulang-ulang semenjak dia ditetapkan sebagai tersangka. Artinya Roy Suryo ini kan tidak boleh harus melakukan satu repetisi yang sama di ruang publik. Bukankah itu suatu pelanggaran yang double gitu Bapak? Ya, kalau penahanan harus bisa ditambah lagi gitu. Betul. Tadi kan udah juga memang ada pembahasan nyangkut masalah itu. Ya. Ya. Tadi juga saya udah katakan juga pada saat pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak, saya juga udah bikin tulisan Pak. Dan memang itu di dalam hukum itu kan sebetulnya sudah tidak boleh. Kalau orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu dia nggak boleh lagi mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Apa perbuatan samanya itu? Ya memframing ijazahnya Iya. Pak Jokowi, gitu kan? Nah, berkaitan dengan masalah itu, kalau memang ditemukan pelanggaran dan adanya pelanggaran, ya orang itu harus ditahan. Berarti orang ini nggak kooperatif. Ya, karena syarat penahanan itu adalah orang-orang yang tidak kooperatif, orang-orang yang melanggar dari perbuatan yang memang udah dilakukan lagi di muka publik, gitu kan? Tapi kenapa ini didiamkan? Ya, saya nggak bisa menyalahkan penyidik, karena dari pembicaraan tadi memang ada orang kuat ya yang begitu mengangkangi kasus ini, gitu kan? Celaka banget gitu di negara hukum masih ada orang-orang seperti ini. Nah, kalau kita membaca seperti ini, berarti dugaan-dugaan orang selama ini bermanuver bahwa tujuan memframing ijazah Pak Jokowi adalah dugaannya palsu, ya itu adalah framing politik yang dimainkan dengan sangat jahat dan masif. Ini yang kita kecewa gitu kan. Berarti Ya, kalau dan saya mau ini analis- sebetulnya sudah terjawab menurut saya udah. Sudah terjawab. Iya. Benar, dan kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa tahu apa penasaran masyarakat ya, penasaran netizen semua ya. Tapi sekali lagi ya, kami tetap komitmen hanya memberikan clue-nya saja ya. Partai politik, ada partai politik. Terus kemudian ya ada, sudah pasti kalau partai politik ini ada di mana-mana. Ya. Yang Ada juga orang di parlemen ya. orang tadi di parlemen disebutkan, ya, di legislatif ya. Mungkin juga eksekutif juga ada. Ya. Ada. Nah, siapa orang itu kita tidak sebut nama teman-teman. Ini mohon maaf nanti dibilang fitnah lagi kan? Ya. Kita menjaga kehormatan mereka gitu loh. Betul. Tetapi dengan adanya pembiaran, kalau kita kembali lagi di mana ketika dia melanggar suatu kesepakatan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Nah, perhatian di sini tadi kan Bapak menyinggung penyidik, dalam hal ini pihak Polda Metro Jaya yang harus memonitor. Artinya di sini ada pembiaran. Kita tidak ingin menyalahkan pihak polisi, Polri atau Polda Metro Jaya, yang artinya memberikan mereka namanya tahanan kota, ya kan? Nah, kemudian juga dengan adanya clue dari Pak Jokowi tadi bahwa ada orang yang ingin mengerem untuk jangan P21, berarti ini adalah suatu kontinuitas di mana saat mereka sudah melakukan pelanggaran yang kedua kali dalam konteks bahwa melakukan kesalahan yang sama lagi, melanggar itu P21 supaya dilakukan lagi perulangan. Nah, orang-orang seperti itu apa yang Bapak mau analisa, mau katakan gitu?
Ya, kalau menurut saya dengan keadaan-keadaan yang memang seperti ini ya, dan undang-undang sudah menentukan bahwa orang-orang seperti ini nggak layak mendapatkan perlindungan hukum, harusnya walaupun mungkin ya, P21 belum dimunculkan, ya tahan dong Roy Suryo. Menurut kalian, kenapa isu ini justru makin liar setelah pernyataan itu viral? Tulis pendapat kalian di komentar.